bilang ada menyakitimu. Nanti untuk hilang. Kamu nanya. Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi banjir yang terletak di perumahan Pondok Gede Permai, PGP, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pada Rabu pagi, 5 Maret 2025. Dalam peninjauan tersebut, Gibran tampil dengan kemeja putih, celana bahan hitam, dan sepatu hitam kasual. Ia ditemani oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Sebelum menuju ke lokasi perumahan terdampak, Gibran terlebih dahulu mengunjungi warga yang mengungsi di gudang peralatan BNPB. Di sana, ia menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah warga korban banjir, termasuk ibu-ibu yang tampak antusias menyambut kedatangannya. Gibran juga menggali informasi mengenai kebutuhan mereka selama berada di pengungsian. Setelah berinteraksi dengan warga di pengungsian, Gibran melanjutkan peninjauan ke rumah-rumah yang terdampak banjir pada pagi hari itu. Rumah-rumah tersebut masih dipenuhi lumpur sisa banjir yang mulai surut. Ia beberapa kali berdiskusi dengan pegawai Kementerian Pekerjaan Umum mengenai situasi di lapangan. Diketahui bahwa banjir setinggi 3 meter telah melanda kompleks PGP di Jatiasih, Kota Bekasi, pada Selasa pagi, 4 Maret 2025. Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka mengadakan audiensi bersama komunitas anak muda pecinta Artificial Intelligence, AI, di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, pada Jumat, 28 Februari 2025. Dalam kesempatan ini, salah satu anggota komunitas mempresentasikan teknologi yang tengah mereka kembangkan. Raut wajah Wapres Gibran memperlihatkan kekaguman terhadap inovasi anak-anak muda tersebut. Ia mengungkapkan bahwa perkembangan generasi muda saat ini sangat pesat dan sesuai dengan tuntutan zaman. Gibran menegaskan, inovasi berbasis AI merupakan faktor kunci dalam mendorong kemajuan bangsa. Menurut Gibran, hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada percepatan transformasi digital di Indonesia. Dalam siaran pers dari kantor Sekretariat Wakil Presiden, Gibran menyatakan bahwa AI tidak hanya sebatas teknologi canggih, tetapi juga dapat menjadi alat untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat, menyediakan referensi mendalam di berbagai bidang ilmu, hingga memberikan solusi nyata untuk permasalahan sosial. Gibran memberikan apresiasi atas semangat anak muda yang terus mengembangkan kecerdasan buatan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan industri kreatif. Ia melihat bahwa talenta digital Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing secara global. Ia juga mendorong generasi muda Indonesia untuk tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga inovator yang mampu menciptakan solusi berbasis AI yang berdampak luas bagi masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintah, Gibran berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan talenta digital melalui kebijakan pro-inovasi. Wapres juga menekankan pentingnya memberikan akses yang luas bagi pelajar, khususnya siswa SMA dan SMK, agar dapat mempelajari teknologi AI. Hal ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan generasi unggul untuk menghadapi tantangan masa depan. Senada dengan Wapres, Tommy Teja, perwakilan komunitas AICO, komunitas kecerdasan buatan terbesar di Indonesia, menyampaikan bahwa walaupun AI merupakan hal baru di Indonesia, antusiasme terhadap teknologi ini mulai meningkat, terutama di kalangan anak muda. Tommy menjelaskan bahwa komunitasnya awalnya sempat skeptis akan minat masyarakat Indonesia terhadap AI. Namun, setelah membangun komunitas tersebut, minat dari generasi muda ternyata cukup tinggi. Sebagai wujud kontribusi terhadap visi pemerintah, AICO telah merancang program nasional bernama Giving Back. Program ini bertujuan untuk mendidik siswa di berbagai sekolah agar lebih memahami dan menguasai teknologi AI. Selain itu, Rizaldi Sistiabudi dari AI Fakulti Universitas Pelita Harapan, UPH, menggarisbawahi pentingnya edukasi AI di tingkat perguruan tinggi. Sementara itu, Rizky Fahmi dari Solusi Remaja AI menyoroti kebutuhan siswa SMA untuk memahami teknologi AI sebagai persiapan menghadapi era digital. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kesiapan alat kesehatan dan tenaga medis di 3 puskesmas yang terletak di Cempaka Putih, Johar, dan Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Gibran menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan gratis dari puskesmas sekaligus menjamin kelancaran program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto tanpa kendala berarti. Menurut pengamatannya, pelayanan di ketiga puskesmas tersebut sudah cukup memadai. Fasilitas kesehatan dianggap lengkap, dan para tenaga kesehatan siap bertugas.
Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Senin, 17 Februari 2027. Dalam 1-2 minggu mendatang, Gibran berencana melanjutkan peninjauan ke seluruh puskesmas di berbagai wilayah Indonesia. Ia juga akan mendengar dan menampung setiap keluhan masyarakat terkait pelaksanaan layanan kesehatan gratis ini. Kedepan, lanjut Gibran, seluruh masukan dan evaluasi dari warga akan menjadi perhatian untuk perbaikan layanan. Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis yang tersedia di setiap puskesmas. Bagi warga yang belum sempat mendaftar melalui aplikasi, layanan manual tetap disediakan agar tidak ada yang merasa terabaikan. Gibran memastikan bahwa seluruh warga akan tetap dilayani dengan baik. Selfie Gibran Rakabuming tampil memukau saat menyampaikan pidato dalam pelantikan 34 Ketua Dekranasda Provinsi, sekaligus mencuri perhatian media dengan pesonanya. Peran dan kontribusinya dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, menjadi sorotan utama pada acara tersebut. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan UMKM salah satu pilar perekonomian nasional, terus berkomitmen mendorong sektor ini agar semakin kompetitif dan berkembang. Dalam upaya mendukung visi tersebut, Selfie Gibran, selaku Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Dekranas, mengajak seluruh Ketua Dekranasda Provinsi untuk lebih aktif dalam membina serta memberdayakan UMKM di wilayah masing-masing. Selfie menekankan pentingnya peran Ketua Dekranasda dalam memberikan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi kepada pelaku UMKM. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri rangkaian acara pelantikan Ketua Dekranasda Provinsi Masa Bakti 2025 hingga 2030, Buka Puasa Bersama, serta peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 Dekranas yang berlangsung di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden. Dalam pidatonya, Selfie menyampaikan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan pendampingan secara maksimal. Oleh karena itu, ia meminta agar para ketua Dekranasda memastikan UMKM di wilayah masing-masing menerima bimbingan menyeluruh. Tak hanya itu, ia juga mendorong agar pelaku UMKM tidak hanya fokus pada pasar lokal tetapi turut mengembangkan sayap hingga tingkat nasional bahkan internasional. Selfie menegaskan perlunya pendampingan yang terstruktur bagi UMKM, mulai dari mengikuti pameran dan bazar hingga memperluas promosi ke pasar global. Ia berharap langkah-langkah tersebut dapat mendongkrak pertumbuhan UMKM dalam 5 tahun ke depan. Saat ini, UMKM telah memberikan kontribusi signifikan sebesar 60% terhadap produk domestik bruto, PDB, nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Potensi besar ini menjadi landasan bagi Selfie untuk mengajak Ketua Dekranasda agar lebih proaktif membina UMKM melalui berbagai cara, seperti mencarikan pasar, memberikan pelatihan berkesinambungan, mengajak kolaborasi dengan desainer, serta menghadirkan inovasi dalam pengembangan produk. Dalam kesempatan yang sama, Selfie menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pengurus Dekranas yang telah berupaya mendukung keberlangsungan UMKM sekaligus melestarikan warisan budaya Indonesia. Ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-45 untuk Dekranas, berharap organisasi ini terus berinovasi dan beradaptasi di tengah perubahan zaman yang semakin terhubung secara digital. Melalui acara pelantikan ini, Selfie mendorong terwujudnya sinergi dan komitmen dari berbagai pihak untuk memperluas pemasaran, memperkuat kerjasama, serta mendukung transformasi UMKM sesuai visi besar Bapak Presiden Prabowo. Acara yang berlangsung hikmat tersebut ditutup dengan buka puasa bersama serta syukuran Hari Ulang Tahun ke-45 Dekranas, menandai awal baru untuk peran strategis Dekranas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian budaya.